Sudah lebih dari setahun kita menjalani masa pandemi dan sangat menyiksa sebenarnya bagi adik-adik kita yang lagi dalam masa pendidikan, karena mereka harus belajar secara daring atau online. Nah, salah satu aplikasi yang kayaknya paling banyak dipakai saat ini Zoom ya namanya ya. Kayaknya kadang-kadang kalau seminar disebut Zoominar. Oke, caranya gampang, tinggal join meeting, ketik aja Zoom di browser, nanti dia akan mengarahkan seperti ini. Kemudian, nah nanti kita harus mencari ID untuk masuk ke join meetingnya. Biasanya kita bisa dapatkan itu di pengumuman-pengumuman ya, baru di bawahnya itu masukkan nama kita. Nah kemudian untuk password meetingnya atau meeting password itu sudah disediakan oleh pemilik Zoom. Nah ini bisa gratisan kok membuat Zoom itu, kita bisa buat sendiri. Tapi ini untuk episode kali ini kita ikut dulu ya. Ini menggunakan PC, sama aja sih kalau menggunakan Android juga bisa. Jadi kalau kita mau masuk bisa dengan video tanpa video. Ini saya menghilangkan video saya dulu. Nah ini kan supaya tidak terdengar kita bicara, kita unmute dulu. Ini bisa unmute. Kalau kita jadi host bisa kita mute seluruhnya. Jadi di mute ya, sorry bukan di unmute tapi di mute. Mute itu didiamkan apa dibisukan ya, dibisukan. Nah, ini kita bisa lihat tampilan Zoom ya, seperti ini kalau kita melihat seluruh peserta yang akan ikut seminarnya atau pertemuannya. Ini rapat ini sebenarnya. Nah, ini kan rapatnya ini dilakukan terbatas ya, jadi dibuat Zoominar. Nah lihat ya, di sini ada fasilitas yang kita bisa gunakan. Misalnya kita ingin mengubah nama kita supaya sesuai dengan aturan misalnya, atau kita supaya diketahui kita dari mana institusinya, bisa seperti itu. Kemudian kalau kita mau yang lain bisa dengan pin video atau hide self video, view. Misalnya kita menghilangkan kita di dalam peserta tersebut, sembunyikanlah. Nah kemudian kita bisa cek partisipannya atau peserta Zoomnya di tadi ya, di bagian partisipan. Kita bisa tahu siapa saja yang sudah masuk ke dalam Zoomnya. Nah ya, jadi kita bisa ngecek siapa namanya. Oke, kita keluar bisa seperti itu, di close saja. Kemudian ada bagian chat itu kita bisa mengirim pesan ya, pesan seperti email lah, tapi ini lebih canggih sebenarnya karena kita bisa langsung mengirim salam-salam atau berita apapun, informasi apapun bisa ke semua orang, jadi semua orang peserta Zoominarnya, atau kita kirim ke salah satu peserta Zoominar yang kita kenal ya, peserta Zoom yang kita kenal. Di ini misalnya saya mengirimkan ke kawan saya seperti ini, selamat siang ya gitu kan. Jadi yang bisa baca ya hanya dia saja. Nah karena kita sudah membuatnya privately, itu privately sebelah kanan ya, jadi bikin privat. Dengan begitu kita bisa memberikan atau bertukar informasi. Nah juga bisa dengan everyone atau semua orang yang ada di dalam peserta Zoom tersebut. Oke, kita close dulu chatnya. Kemudian yang lain adalah share screen. Nah di sini kita bisa share screen dari laptop kita atau tampilan dari layar HP bisa ya, yang kita misalnya presentasi. Nah ini harus dapat izin juga dari host yang punya Zoom tersebut ya. Tinggal share saja. Bisa di share juga oleh orang yang bukan hostnya, misalnya peserta itu boleh, tapi atas izin tadi hostnya. Kemudian juga bisa record atau merekam proses tersebut. Nah ini juga dapat izin dari hostnya. Kemudian ada reaction ya, ada dua biasanya, ada tepuk tangan dan tanda jempol gitu. Nanti juga bisa raise hand kalau kita mau bertanya ya, biasanya ada juga raise hand begitu. Oke, kemudian kita kalau mau melihat siapa yang berbicara tinggal speaker view ya. Di atas tadi itu yang untuk melihatnya ada gallery view, ada speaker view, tergantung kita mau yang mana modelnya. Nah ini kalau kita mau full screen, jadi semua kelihatan, tampilannya lebih besar gitu kan. Nah ini gallery view, kita bisa atur-atur sesuai dengan maunya kita. Nah seperti ini kita bisa lihat, oh orang ini berbicara,
Ini kita bisa lihat peserta semuanya menggunakan ini, ada ya. Ini agak berbeda-beda kadang-kadang kalau di laptop dengan di Android ya, di handphone. Yang pasti ini membutuhkan search baik kuota maupun daya ya, daya di laptop atau HP itu besar ya. Oke. Kemudian sebelah kiri ada unmute dan untuk audio dan video. Nah, ini kita bisa ada pilihan untuk video itu. Misalnya kita mau background tampilan di video kita itu seperti ini ya, tinggal ditambah. Ini ada beberapa setting ya untuk melihat misalnya statistiknya, kecepatan dari ini sebenarnya nih datanya. Ada audio, video, screen sharing ya yang kita lakukan. Kemudian ada feedback ya. Kemudian keyboardnya kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kemudian accessibility-nya. Kemudian kita bisa lihat bagian generalnya kita atur sesuai dengan maunya kita. Ini ada bisa use dual monitors, enter full screen automatically when starting or joining a meeting. Jadi langsung full screen ketika kita join di Zoom meetingnya. Nah, ini kita terserah kita mau atur seperti apa. Sesuai kebutuhan saja. Kalau semuanya ditampilkan takut nanti memberatkan sistem. Oke, ini reaction skin tone-nya, kemudian ini videonya ya. Sesuai dengan yang kita inginkan posisinya. Kalau mau kameranya menggunakan OBS virtual kamera ada, kemudian juga menggunakan USB bisa, yaitu kamera yang kita miliki. Kalau mau bawaannya ada juga yang original saja. Ini ada pilihan-pilihannya, mau turn off atau turn on saat kita masuk ke meetingsnya juga bisa. Lalu audionya di sini kita bisa cek apakah volumenya sudah cukup. Kemudian input level untuk mic-nya kita bisa tes, kemudian tes speaker juga bisa. Ini share screen yang tadi ya. Oke, seperti itu. Jadi diatur saja. Ini semua ada di setting. Jadi setting supaya saat meeting kita sudah tidak lagi perlu mengubah-ubah settingannya. Ini untuk penyimpanan data. Kalau recording tadi, kalau recording itu kalau yang hostnya Zoom itu dia bisa langsung record, bahkan bisa share ke YouTube atau Facebook ya. Nah, ini tadi chat yang tadi. Nah, sudah ada jawabannya ya dari teman kita yang kita secara private tadi kita coba kirimkan datanya. Oke, kemudian kalau kita mengecilkan bisa exit full screen seperti ini supaya kita bisa tetap bekerja. Kemudian juga kita bisa tetap ikut Zoom-nya. Ini semua pesertanya ya, kelihatan semua ya. Tadi choose virtual background. Kalau kita merubah ini tadi ini atau non saja seperti itu ya. Oke, nanti kemudian tadi videonya masih menggunakan OBS ya, kita rubah menjadi USB karena kita punya kamera jenis webcamnya, kita pakai itu saja. Ini lihat ya bahwa tampilannya sudah seperti atau non seperti ini, tidak ada latarnya, cukup secara langsung saja apa yang ada di kita gitu ya. Ini pin video, ini untuk menampilkan video kita sendiri. Kita juga bisa pin video pemateri, jadi hanya materi-materi saja yang kita lihat secara besar layarnya. Seperti ini misalnya, ini kan pin video yang berbicara ya. Yang lain kecil semua. Nah, seperti itu. Kita bisa kecilkan sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Bisa geser ke kiri kanan tadi ya, yang tampilan galerinya. Oke, full screen. Misalnya kita pengen tetap sambil ini bisa ya, seperti ini. Oke, saya kira kalian juga sudah memahami caranya dari awal sampai akhir, nanti tinggal disesuaikan saja. Ini misalnya kita lihat bahwa salah satu pemateri sudah menyampaikan materinya dengan sharing screen.
Ya tinggal mendengarkan saja prosesnya. Oke, selamat berzoom daring untuk pertemuan atau seminar.